Hai, sore Bang Jako. Ya, sore. Iya, udah mau siap-siap pulang nih kayaknya Bang Jako. Iya. Lagi santai-santai aja ya. Udah mau pulang soalnya. Iya Bang Jako, Hmm. kadang miris ya kita lihat berita-berita ini banyak kali ya anak-anak membuli anak-anak. Kasus Hmm. bullying ini cukup tinggi ya di Indonesia nih Bang Jako. Iya, betul. Nah sebenarnya Bang Jako, untuk anak-anak yang merupakan pelaku bullying ini sebenarnya kita bisa menerapkan sanksi nggak ya Bang Jako? Baik itu nanti sanksi pidana ataupun sanksi sosial lainnya dikenakan oleh pelaku bullying ini. Boleh dijelaskan nggak banyak kok? Nah, meski istilah bullying tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP baru kita, perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perundungan dapat diproses secara hukum sepanjang unsur-unsur deliknya terpenuhi. Nah, beragam tindakan yang selama ini dikategorikan sebagai bullying, baik fisik, verbal, psikologis, maupun melalui media elektronik, pada dasarnya telah tercakup dalam ketentuan pidana mengenai penganiayaan, pengeroyokan, penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, pengancaman, hingga pemaksaan. Nah, untuk kasus ini, bullying dalam bentuk kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mendorong, menjabah, atau mengurung korban, perbuatan tadi dapat dikualifikasikan atau dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan. Nah, jika mengakibatkan luka berat atau kematian, pelaku yang melakukan dapat dijerat pasal 466 KUHP. Sementara itu, penganiayaan yang hanya menimbulkan rasa sakit atau luka ringan dapat dikenakan pasal 471 KUHP. Nah, apabila kekerasan dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok atau perbarengan, perbuatan tersebut dapat dipidana sebagai pengeroyokan sebagaimana diatur dalam pasal 262 KUHP. Selain kekerasan fisik tadi, bullying juga kerap muncul dalam bentuk serangan verbal dan non fisik yang merendahkan kehormatan atau nama baik korban. Tindakan itu berupa ejekan, caci maki, penyebaran gosip, atau tuduhan yang merusak reputasi dapat dijerat dengan delik pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 433 KUHP dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta. Lalu, bagaimana jika tuduhan tersebut diketahui tidak benar oleh pelaku? Nah, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai fitnah berdasarkan pasal 434 dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta rupiah. Adapun makian atau penghinaan ringan yang tidak sampai pada pencemaran tetap dipidana melalui pasal 436 KUHP. Nah, pola bullying yang mengandung unsur ancaman dan intimidasi juga mendapat perhatian dalam KUHP nasional. Ancaman pembunuhan atau kekerasan serius, ancaman pembunuhan atau kekerasan serius terhadap nyawa dapat dijerat dengan pasal 449 KUHP. Sementara itu, tindakan memaksa korban melakukan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seperti memaksa memberi uang atau melakukan perbuatan tertentu dapat dikenakan pasal 448 KUHP tentang pemaksaan. Jika bullying khususnya di bidang verbal mendorong korban untuk bunuh diri dan unsur kesengajaan, pelaku dapat dibuktikan pasal 462 KUHP yang mengatur bahwa setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, dalam konteks cyberbullying, ketentuan pidana ini dapat diterapkan juga secara kumulatif antara KUHP nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikenakan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tadi dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda hingga 400 juta. Ancaman kekerasan yang disampaikan melalui sarana elektronik juga dapat dijerat pasal 29 Undang-Undang ITE tadi, jungto pasal 45 huruf B. Secara sistematis, KUHP nasional menyediakan delik-delik umum yang mencakup hampir seluruh bentuk bullying, mulai dari penganiayaan, pengeroyokan, penghinaan, pencemaran, fitnah, pengancaman, hingga pemaksaan. Untuk konteks tertentu, undang-undang khusus berfungsi sebagai leg spesialis seperti Undang-Undang Perlindungan Anak untuk korban anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi pelaku anak, dan Undang-Undang TPKS untuk perlindungan bernuansa seksual, serta UU ITE untuk perlindungan di ruang digital. Nah, maka dari itu, kesimpulan istilah bullying ini
tidak disebut secara eksplisit dalam KUHP baru. Perbuatan-perbuatan konkret yang secara kriminologis dikategorikan sebagai perundungan telah memiliki dasar pemidanaan yang jelas dan dapat diproses secara hukum sepanjang unsur-unsur deliknya tadi terpenuhi. Gitu, Pak. Berarti ini Bang Jako ya, pelaku bullying ini memang dapat dikenakan sanksi ya Bang Jako ya. Betul. Oh ini kalau seperti itu para pelaku bullying ini atau memang anak-anak ini mungkin harus diberikan sosialisasi nih Bang Jako ya. Dan juga pendampingan orang tua. Iya, karena Hmm. peran orang tua ini cukup penting ya Bang Jako dalam untuk menghindari ataupun mencegah perundungan atau bullying ini ya Bang Jako ya. Betul. Oke deh Bang Jako, sepertinya mungkin saya akan informasikan ke teman-teman nih yang punya anaknya untuk tidak melakukan ini ya, perundungan ataupun bullying ya Bang Jako. Oke Bang Jako, terima kasih atas informasinya. Ya, Sampai jumpa Bang Jako. ya, sampai jumpa.